Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rosyid Asrofi. Saat ini sedang menempuh mata kuliah pembelajaran berbasis lingkungan yang diampu oleh Ibu Dr. Tuti Mutia. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pandangan manusia mengenai daya lingkungan dan daya dukung lingkungan hidup. Untuk isi konten ada 4. Yang pertama yaitu konsep dan pandangan manusia mengenai lingkungan. Kemudian yang kedua, dasar penentuan daya lingkungan hidup. Yang ketiga, faktor-faktor penentu daya dukung lingkungan. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan dan pengembangan lingkungan. Kita masuk pada poin yang pertama yaitu konsep dan pandangan manusia mengenai lingkungan. Pengertian lingkungan menurut Supardi pada tahun 2003, lingkungan adalah jumlah dari keseluruhan benda. Benda tersebut mencakup benda yang hidup dan juga yang mati, termasuk semua kondisi yang ada di sekitar manusia untuk tinggal. Lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kemudian pandangan manusia mengenai lingkungan. Yang pertama yaitu pandangan antroposentris. Pandangan ini menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dalam persepsi lingkungan. Yang kedua, biosentrisme. Pandangan ini menekankan pentingnya kehidupan dalam semua bentuknya, bukan hanya kepentingan manusia. Yang ketiga, ekosentris, yaitu pendekatan yang lebih fokus pada keseimbangan ekosistem dan menjaga keanekaragaman hayati. Kemudian yang selanjutnya yaitu pandangan lingkunganisme, yaitu pandangan yang menempatkan pentingnya menjaga alam sebagai salah satu prioritas utama. Kemudian ekokultural, pandangan ini menggabungkan unsur budaya dan ekologi dengan penekanan pada bagaimana budaya dan kehidupan manusia terkait erat dengan lingkungan mereka. Kemudian kesadaran lingkungan. Banyak orang yang semakin sadar akan isu-isu lingkungan dan dampak negatif manusia pada bumi ini. Kemudian pengertian daya dukung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah konsep penting dalam ilmu ekologi dan konservasi yang mengacu pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan organisme dan mempertahankan fungsi ekosistemnya. Konsep ini berfokus pada kapasitas ekosistem untuk menyediakan sumber daya alam, layanan ekosistem, dan kondisi lingkungan yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan kehidupan. Yang kedua yaitu dasar penentuan daya lingkungan hidup. Dasar penentuannya menurut PPLH, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Kemudian menurut Hanna tahun 1999, daya dukung lingkungan terbagi menjadi 2 komponen, yaitu kapasitas penyediaan atau supportive capacity dan kapasitas tampung limbah atau assimilative capacity. Kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dan pedoman ini dilakukan berdasarkan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang. Kemudian perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan, serta yang terakhir perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Untuk pembahasan ketiga yaitu faktor-faktor penentu daya dukung lingkungan. Faktor penentu yang pertama yaitu ketersediaannya sumber daya alam. Nah, ketersediaan sumber daya alam seperti air, tanah subur, matahari, dan udara bersih adalah faktor utama dalam menentukan daya dukung lingkungan. Keterbatasan atau peningkatan sumber daya ini dapat mempengaruhi kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan. Untuk yang kedua yaitu keragaman hayati atau biodiversitas adalah faktor penting dalam daya dukung lingkungan, yaitu semakin tinggi keragaman hayati suatu ekosistem, maka semakin baik juga ekosistem tersebut dalam beradaptasi terhadap perubahan dan tekanan lingkungan.
Yang faktor yang ketiga yaitu faktor iklim dan cuaca. Iklim termasuk suhu, curah hujan, dan musim sangat-sangat mempengaruhi daya dukung lingkungan. Perubahan iklim global seperti pemanasan global dapat mengubah iklim suatu wilayah dan mempengaruhi daya dukung lingkungan. Kemudian faktor yang keempat yaitu aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti urbanisasi, deforestasi, pertanian intensif, dan industrialisasi dapat memberikan tekanan besar pada lingkungan. Tingkat tekanan ini dapat melebihi kapasitas lingkungan sehingga akan mengakibatkan kerusakan ekosistem. Kemudian yang faktor kelima yaitu manajemen lingkungan, yaitu cara manusia mengelola dan merawat lingkungan juga berperan penting dalam daya dukung lingkungan. Praktik-praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dapat membantu mempertahankan kapasitas lingkungan. Untuk faktor yang keenam yaitu faktor geografis. Lokasi geografis suatu wilayah juga memiliki dampak pada daya dukung lingkungan. Daerah dengan kondisi geologis yang berbeda-beda memiliki kapasitas lingkungan yang berbeda-beda pula. Untuk pembahasan yang keempat yaitu pemeliharaan dan pengembangan lingkungan. Yang pertama, pemeliharaan lingkungan. Pemeliharaan lingkungan ini adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjaga, melindungi, dan memelihara keberlanjutan ekosistem dan sumber daya alam. Kemudian aspek-aspek penting yang ada dalam pemeliharaan lingkungan ada 8. Yang pertama yaitu konservasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran, pelestarian keanekaragaman hayati, penghijauan dan penanaman pohon, edukasi dan kesadaran lingkungan, penggunaan energi bersih, kebijakan lingkungan, dan pengelolaan sampah. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengembangan lingkungan. Pandangan manusia mengenai pengembangan lingkungan hidup juga dapat sangat bervariasi tergantung pada latar belakang, nilai-nilai kepentingan ekonomi, dan pendidikan mereka. Beberapa pandangan yang umumnya ditemui mengenai pengembangan lingkungan hidup ada 6, yaitu yang pertama, pengembangan berkelanjutan. Yang kedua, pengembangan ekonomi utama. Yang ketiga, keseimbangan. Yang keempat, konservasi lingkungan. Yang kelima, inovasi teknologi. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu pendekatan kelembagaan. Ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.